Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Aurel Lukman, NIM 290215997, Prodi Akuntansi, mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro, dosen pengampu yaitu Bapak Hendra Permadi, STMM. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa materi. Yang pertama ada perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor, barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini diberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain baik perseorangan, swasta maupun pemerintah. Penyebab terjadinya perdagangan nasional dalam sistem ekonomi terbuka. Tidak hanya di zaman sekarang ini, beberapa abad yang lalu, para pedagang yang berlayar dengan kapal juga sudah melakukan kegiatan jual beli barang antar wilayah, padahal perekonomian saat itu belum berkembang seperti sekarang. Lalu ada kelebihan sistem ekonomi terbuka. Sistem ekonomi terbuka adalah sistem yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain. Warga negara yang dimaksud bisa berupa perseorangan, bisnis, swasta, ataupun pemerintah. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produk barang atau jasa, pertukaran teknologi atau manajerial, pertukaran mahasiswa sebagai kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Keseimbangan yang selanjutnya ada keseimbangan ADS, AS, dan analisis. Merupakan analisis keseimbangan ekonomi negara dalam keadaan harga yang mengakibatkan perubahan. Definisi penawaran E-grade atau E-grade supply AS adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu. Selanjutnya ada Institut Keuangan dan Penawaran Uang. Berdasarkan kepada ciri-ciri kegiatan perdagangan yang dijalankan dalam berbagai masyarakat atau di masa lalu pada masa kini, perekonomian dapat dibedakan kepada perekonomian barter dan perekonomian uang. Yang diartikan dengan perekonomian barter adalah suatu sistem kegiatan ekonomi masyarakat di mana kegiatan produksi dan perdagangan masih sangat sederhana. Kegiatan tukar-menukar masih terbatas dan jual beli dilakukan secara pertukaran barang dengan barang atau barter. Selanjutnya ada ciri-ciri uang. Yang pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dalam waktu ke waktu. Yang kedua, mudah dibawa kemana-mana. Yang ketiga, mudah disimpan dan tanpa mengurangi nilainya. Yang keempat, ada tahan lama. Yang kelima, ada jumlah terbatas atau tidak dilebih-lebihkan. Yang keenam, ada benda mempunyai mutu yang sama. Dalam ilmu komunikasi ekonomi peran dan fungsi uang dalam melancarkan kegiatan perdagangan dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar. Yang kedua, untuk menjadi satuan nilai. Yang ketiga, untuk ukuran bayaran yang ditunda. Yang keempat, sebagai alat penyimpan nilai. Lalu ada penawaran uang dan ekonomi negara. Penambahan penawaran uang akan menambah pendapatan nasional dan kesempatan kerja, sedangkan pengurungan penawaran uang yang akan diturunkan mendapatkan nasional dan kesempatan kerja. Lalu ada penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Mengenai kebijakan pemerintah untuk mengendalikan penukaran uang, dengan demikian hakikatnya ada dua hal. Yang pertama, teori keuangan yang utama, teori kuantitas, teori sisa tunai yang dikemukakan ahli ekonomi klasik, dan teori keuangan Keynes. Persamaan pertukaran teori keuangan. Kuantitas uang biasanya diterapkan dengan menggunakan persamaan pertukaran. Persamaan pertukaran dinyatakan sebagai berikut: MV sama dengan PT. Lalu ada teori sisa tunai. Teori ini juga berpendapat bahwa perubahan dalam pewarnaan uang akan menimbulkan perubahan harga yang sama tingkatnya. Teori sisa tunai diterangkan dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu M sama dengan KPT. Lalu ada masalah pengangguran. Dalam membedakan jenis-jenis pengangguran, terdapat
cara untuk menggolongkannya. Yang pertama ada berdasarkan kepada sumber atau penyebab yang mewujudkan pengangguran tersebut. Yang kedua, berdasarkan kepada ciri-ciri pengangguran terwujud. Lalu ada jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Kalau pengangguran berdasarkan penyebabnya itu yang pertama ada pengangguran normal atau fisisional, kedua ada pengangguran siklikal, yang ketiga ada pengangguran struktural, yang keempat ada pengangguran teknologi. Uraian Pat akan menjadi mengenalkan sebagai ini ada jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Berdasarkan kepada ciri pengangguran yang berlaku, pengangguran dapat pula digolongkan sebagai berikut. Yang pertama ada pengangguran terbuka, yang kedua ada pengangguran tersembunyi, yang ketiga ada pengangguran bermusim, dan yang keempat ada setengah menganggur. Ini ada jenis-jenis inflasi. Berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada inflasi tarik permintaan, yang kedua ada inflasi desakan biaya, dan yang ketiga ada inflasi impor. Kebijakan segi penawaran. Pembahasan terdahulu mengenai bagaimana kebijakan fiskal dan keuangan digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran dan inflasi dapat juga dinamakan sebagai kebijakan segi permintaan. Istilah itu perlu digunakan untuk membedakan dengan kebijakan segi penawaran, kebijakan segi permintaan, dan hakikatnya merupakan kebijakan pemerintah untuk mengetahui magnitud dari berbagai komponen mengeluarkan dan permintaan agregat. Sedangkan kebijakan segi penawaran adalah langkah-langkah pemerintah yang bertujuan untuk mengetahui penukaran ekuitas atau AS. Dalam uraian berikut diterangkan bagaimana kebijakan segi penawaran digunakan untuk mengatasi masalah inflasi dan pengangguran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.